Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 14. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah Tan Yun membuka gerbang, dia memimpin Ling Tong ke area rahasia dan mendarat di luar kuil yang tingginya ratusan ribu meter. Membuka kuil yang sudah lama berdebu, Tan Yun membawa Ling Tong ke dalamnya, dan menemukan bahan untuk memperbaiki celah di penghalang dunia dewa, Spar Dewa Spasial. Setelah membawa Spar Spasial, Tan Yun terbang keluar dari tempat rahasia bersama Ling Tong dan langsung pergi ke kuil waktu. Setelah tiba di Istana Waktu, Sen Subing telah memulihkan formasi teleportasi yang mengarah ke kota militer tertinggi. Tan Yun memanggil Bai Cheng Tianzun, Mu Feng Tianzun, dan Ling Tong ke dalam susunan teleportasi, dan butuh 3 bulan untuk mencapai kota militer tertinggi. Kemudian, butuh 1 bulan untuk kembali ke kota tentara Qingtian, dan datang ke kehampaan di belakang Gunung Qingtian. Tapi melihat kehampaan, ada celah sepanjang ratusan meter, celah ini adalah celah penghalang. Berdengung. Dalam getaran kehampaan, Tan Yun mengorbankan sepotong spar spasial yang jernih, dan menjelaskan kepada Ling Tong, pertama-tama bakar spar spasial dengan api. Ketika spar spasial benar-benar meleleh, isi cairan kesimpul di dalam celah. Sambil menjelaskan, Tan Yun mengorbankan api Hongmeng dan mulai membakar spar spasial. Ketika spar spasial berubah menjadi cairan, Tan Yun memanipulasi cairan itu dan mengalir ke celah penghalang di udara. Kemudian, untuk membiarkan Ling Tong melihat dengan jelas, Tan Yun dengan sengaja memperlambat lengannya, dan gumpalan kekuatan ilahi berubah dari kehampaan menjadi pola dewa fusi, dan segera, pola dewa fusi yang tak berujung menembus ke dalam celah penghalang. Pada akhirnya, Tan Yun melepaskan api Hongmeng lagi dan mulai membakar retakan tersebut hingga retakan tersebut hilang sama sekali. Apakah kamu sudah mempelajarinya? Tanya Tan Yun. Guru, saya paham, kata Ling Tong dengan hormat. Yah, sangat bagus. Tan Yun berkata, kalau begitu ikuti aku ke kota militer Mufeng. Itu tuannya. Setelah Ling Tong menjawab, Tan Yun memandang Bai Cheng Tianzun dan berkata, sekarang kamu bisa membawa semua pasukan keluarga Bai untuk mengungsi. Yuner, kemana pasukan keluarga Baiku pergi? Tanya Bai Cheng Tianzun. Pergi ke kota Dewa Hongmeng. Tan Yun berkata, mulai sekarang, tentara keluarga Bai dan tentara keluargamu akan tinggal di kota Dewa Hongmeng. Adapun tentara 98 lainnya, saya akan membangun kota di luar kota Dewa Hongmeng, dan membiarkan mereka ditempatkan dalam kultivasi. Mendengar ini, Bai Cheng Tianzun dan Mu Feng Tianzun sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, tentara keluarga Bai dan tentara keluargamu akan menjadi 2 tentara kepercayaan di sekitar Hongmeng Supreme. Setelah itu, Bai Cheng Tianzun membawa puluhan juta pasukan keluarga Bai dan terbang ke kota militer tertinggi. Namun, Tan Yun, Ling Tong, dan Mu Feng Tianzun dengan cepat tiba di kota militer Mufeng. Setelah mengisi celah di penghalang, Mu Feng Tianzun memimpin lebih dari 60 juta pasukan keluarga Mu dan terbang menuju kota militer tertinggi. Mereka harus melewati susunan teleportasi kota militer tertinggi ke kota Dewa Hongmeng. Selanjutnya, tujuan ketiga Tan Yun adalah Titan Army City. Ketika dia tiba, Dongfang Yusu memimpin 278.000 Protoss dan membunuh para Titan di kota tentara Titan. Setelah Tan Yun dan Ling Tong mengisi celah penghalang di kota tentara Titan, mereka membiarkan Dongfang Yusu dan 8 Protoss lainnya memasuki menara Dewa Ruang dan Waktu. Tujuan masuk sangat sederhana. Mulai sekarang, Tan Yun akan pergi ke semua kota militer untuk mengisi celah pesona sebagai murid Dewa Lingxia. Setelah diisi, dia akan mengirim semua kota militer ke kota Dewa Hongmeng. Pada akhirnya, dia mengumumkan identitasnya di depan tentara 100 benteng dunia Dewa Hongmeng. Adapun Tuoba Yingying yang membuat pemberitahuan, itu hanya untuk membiarkan para dewa dunia Dewa Hongmeng di perbatasan mengetahui identitas mereka. Waktu berlalu. Dalam 6 tahun berikutnya,
Tan Yun memimpin Lingtong untuk mengisi celah di 97 kota militer perbatasan yang tersisa, dan akhirnya semua celah di perbatasan dunia Dewa Hongmeng terisi. Tan Yun kembali ke kota Dewa Hongmeng, dan dalam 6 tahun ini, kota Dewa Hongmeng telah dibangun dan menjadi lebih megah. Hanya istana Dewa Hongmeng di puncak Gunung Hongmeng yang belum dibangun. Pada saat yang sama, selama 6 tahun terakhir, Tuoba Yingying pergi ke 9 dunia abadi Hongmeng satu demi satu, menghancurkan lorong ruang dan waktu yang masing-masing mengarah ke dunia abadi Chaos dan dunia abadi Siyuan. Tidak ada keraguan bahwa dunia Dewa Hongmeng saat ini sekokoh emas. Ketika Tan Yun, Lingtong, dan Dongfang Yusu kembali keluar kota Dewa Hongmeng, mereka melihat gerbang kota Dewa Hongmeng ditutup. Yang menjaga gerbang kota dipimpin oleh Komandan Bai Feng. "Yuner, kamu kembali." Komandan Bai Feng tersenyum dan menyapanya. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Paman, di mana tentara benteng ke-97 lainnya sekarang?" Tentara rute 97 di mulut Tan Yun secara alami mengacu pada tentara selain tentara keluargamu, tentara keluarga Bai, dan tentara Titan. Tentu saja, pasukan Titan sudah tidak ada lagi dan dimusnahkan sama sekali. Bai Feng berkata dengan jujur, "Yuner, tentara rute 97 lainnya, semuanya ada di kota." Awalnya, setelah mereka kembali ke kota Dewa Hongmeng, Su Bing memperkenalkan mereka semua ke kota, dan kemudian, menunjukkan dia dan identitasmu, semua pasukan menyerah satu demi satu, dan Yingying memerintahkan mereka yang tidak tunduk untuk dibunuh. Sekarang tentara rute 99 sedang menunggumu. Oke, sangat bagus, Yingying melakukan pekerjaan dengan baik. Tan Yun berkata lagi, setelah Yingying menyiarkan berita kepulanganku, bagaimana tanggapan dunia Dewa Hongmeng? Bai Feng memandang Tan Yun dan berkata dengan kagum, "Yuner, ketika para dewa dari puluhan ribu kota di dunia Dewa Hongmeng mengetahui tentang kepulanganmu dan tahu bahwa kamu dianiaya di masa lalu, hampir semua orang sangat bersemangat. Tidak, masing-masing puluhan ribu kota mengirim perwakilan untuk datang ke kota Dewa Hongmeng untuk menunggumu." Tan Yun berkata dengan senyuman seperti angin musim semi, "Oke, aku tahu, aku akan menemui mereka sekarang." Selanjutnya, Tan Yun membawa Lingtong dan Dongfang Yusu ke kota Dewa Hongmeng. Sekarang kota Hongmeng memiliki tampilan baru. Di kaki Gunung Hongmeng, telah didirikan 2 kamp militer, yaitu barak keluarga Mu dan barak keluarga Bai. Di depan 2 kamp militer, sebuah alun-alun megah dibuat, yang cukup besar untuk menampung ratusan miliar orang. Saat ini, di alun-alun, pasukan ork dan manusia, total 99 rute, berjumlah lebih dari 5 miliar, berdiri dengan rapi. Mereka sedang menunggu kembalinya Hongmeng Supreme. Desir-desir. Pada saat ini, 3 bayangan terbang dengan cepat melewati tentara rute ke-99, dan dalam sekejap mata, mendarat di platform tinggi di depan alun-alun, berubah menjadi Tan Yun, Dongfang Yusu, dan Lingtong. Segera setelah itu, Lingtong terbang dari platform yang tinggi. Ketika Dongfang Yusu hendak turun dari panggung, Tan Yun mengulurkan tangan dan memegang tangan batu gioknya, dan berbisik, "Tetaplah di atas panggung." Ya, Dongfang Yusu mengangguk malu-malu. Pada saat ini, Shen Subing, Dante Xianer, Suan Yuanru, Namong Yukin, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi, Feng Qingcheng, dan Ouyang Qianqian semuanya turun dari langit dan terbang di samping Tan Yun. Sue Zian, Shen Suzhen, Ouyang Duantian, Wuxin dan yang lainnya terbang di bawah platform tinggi dan berdiri di depan tentara rute ke-99. Di ruang terbuka di sebelah kiri tentara 99, ada lebih dari 90.000 perwakilan dari Kaisar Suci dan Ranah Raja Suci. Berdengung. Pada saat getaran kehampaan, Tan Yun menggunakan tubuh Hongmeng Ba, dan ukurannya melonjak hingga 20.000 kaki. Segera, Tan Yun mengorbankan Jin Ni, Mu Xin, Qing Ying dan 11 pedang dewa Hongmeng lainnya, melayang di atas kepalanya. Segera setelah itu, api Hongmeng dan api es Hongmeng juga terbang keluar dari telapak tangan Tan Yun, perlahan-lahan terbakar dalam kehampaan. Pada akhirnya, pedang pembunuh Hongmeng muncul di tangan Tan Yun. Saat ini, semua orang di alun-alun memandang Tan Yun. Pasti Hongmeng Supreme. Karena apakah itu pedang pembunuh Hongmeng, itu juga api Hongmeng, api es Hongmeng, atau tubuh Hongmeng Ba,
itu membuktikan identitas Tan Yun kepada semua orang. Berdengung. Kekosongan bergetar hebat, dan Tan Yun mengangkat pedang pembunuh Hong Meng dan menatap kerumunan. Tidak banyak bicara, hanya satu suara yang mengguncang langit, "Aku adalah Hong Meng Supreme." Bawahan mengetuk Tuan Hong Meng. Bawahan menyambut Tuan Hong Meng Supreme kembali. Gelombang suara hormat menelan seluruh kota Dewa Hong Meng dan lautan awan yang luas. Segera, adegan mengejutkan terjadi, para dewa sujud. Menghadapi Tan Yun tidak bisa berlutut. Tidak ada hadiah. Suara Tan Yun lembut, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. "Terima kasih Tuan." Dalam teriakan seperti tsunami, semua orang bangkit. Tan Yun menatap kerumunan, sepasang pupil raksasa bersinar dengan cahaya dingin. "Aku tahu beberapa dari kalian benar-benar menyerah. Selama aku menggunakan mata Dewa Hong Meng, aku bisa melihat mereka yang tidak tunduk, tapi aku tidak akan melakukannya. Mulai sekarang, aku akan menggunakan tindakan praktis untuk membimbingmu mengalahkan dunia Dewa Siyuan, dunia Dewa Chaos, dan menyatukan tiga alam dewa. Pada akhirnya, aku akan menuntunmu untuk mengalahkan iblis luar, membiarkanmu, kerabatmu, dan kami semua di dunia Dewa Hong Meng menikmati kedamaian selamanya." Mendengarkan kata-kata Tan Yun, para dewa berteriak serempak, dengan suara nyaring, "Tuan Agung Perkasa." Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memberi isyarat kepada para dewa untuk diam, lalu berkata, "Saya telah mengisi semua celah di dunia dewa di benteng perbatasan dunia Dewa Hong Meng. Bahkan jika dewa leluhur Siyuan dan dewa leluhur Chaos menyerang bersama, penghalang dunia Dewa Hong Meng akan membutuhkan waktu 30.000 tahun untuk dihancurkan. Dengan kata lain, 30.000 tahun ke depan akan menjadi tahun yang damai di dunia Dewa Hong Mengku. Kamu harus berlatih dengan seluruh kekuatanmu. Saat itu, kamu akan menghadapi musuh, mengerti?" Mendengar ini, para dewa berteriak serempak, "Bawahan mengerti." "Oke." Tan Yun mengangguk puas, lalu menatap orang-orang dan berkata, "Adikku Tuoba Yingying, yang dulunya adalah klan surgawi. Mulai sekarang, dia akan menjadi komandan tentara rute ke-99, dan perintahnya akan menjadi milikku. Selanjutnya, dia akan mengangkat kembali penguasa kota-kota besar dan komandan tentara rute ke-99. Begitu kata-kata ini keluar, mata para penonton yang memandang Tuoba Yingying dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Pada saat yang sama, mereka juga tahu bahwa ketika Tuoba Yingying adalah Raja Dewa Klan Surgawi di masa lalu, strateginya tidak kalah dengan Hong Meng Supreme, dan itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan strategis dunia Dewa Hong Meng. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying di antara hadirin dan berkata, "Yingying, selanjutnya aku akan menyerahkannya padamu." "Saudara yang baik." Tuoba Yingying tersenyum, dan terbang ke platform tinggi dengan dingin, dan mulai menunjuk para pemimpin kota dan komandan tentara. Dan Tan Yun membawa semua istrinya, 4 tunangannya, dan semua orang yang terbang untuk terbang menuju kuil waktu. Setelah tiba di kuil ruang dan waktu, saya melihat Li Xin, Li Ximin, Dewa Lingxia dan Dewa Chaos yang sedang menunggu di kuil. Saudaraku dan aku ingin ke dunia fana menemani orang tua kita selama beberapa tahun terakhir. Li Xin menatap Tan Yun dan berkata dengan dingin. "Bagus." Tan Yun berkata, "Namun, kamu berada di dunia fana, jadi kamu tidak boleh menggertak para manusia." "Saya tahu." Li Xin masih acuh tak acuh. Setelah itu, Tan Yun dan semua orang memasuki formasi teleportasi yang mengarah ke dunia abadi ke-6 Hong Meng. Alasan mengapa pergi ke dunia abadi ke-6 Hong Meng adalah karena benua Huangfu dan pesawat fana di sekitar benua Huangfu berada di bawah yurisdiksi Kaisar Abadi ke-6 Hong Meng. 3 bulan kemudian, dunia abadi ke-6 Hong Meng, kota abadi ke-6, Istana Ruang Waktu. Setelah Tan Yun melangkah keluar dari Istana Ruang Waktu, Jenderal Abadi yang menjaga Istana Ruang Waktu buru-buru menundukkan kepalanya menghadap Tan Yun, dan berkata dengan ketakutan, "Peri kecil mengetuk Tuan Hong Meng." Berita tentang kembalinya Hong Meng Supreme telah menyebar ke seluruh 9 dunia abadi Hong Meng, jadi makhluk abadi ini akan mengenali Tan Yun dalam sekejap. "Tidak ada hadiah." Tan Yun berkata dengan ringan. "Itu adalah Tuan yang Maha Agung." Setelah Jenderal Abadi berdiri di samping Tan Yun dengan hormat. Pada saat ini, seorang sesepuh yang berusia sekitar 80 tahun jatuh dari langit dan langsung berlutut di depan Tan Yun dan berkata, "Bawahan, temui Tuan yang Maha Agung."
Siapa kamu? Tan Yun memandang lelaki tua di depannya dengan sangat aneh. Pria tua itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan jujur, kembalilah ke Tuan Yang Agung. Bawahannya adalah Kaisar Abadi ke-6 dinamai oleh penguasa klan surgawi 5 tahun lalu, Guo Jing. Yah, aku tahu. Tan Yun meminta Kaisar Abadi ke-6 untuk berdiri dan berkata, ingat, mulai sekarang, tidak akan ada perbedaan antara superior dan inferior di dunia abadi. Juga, biarkan gerbang dunia abadi beroperasi secara normal, memungkinkan para biarawan dari dunia fana untuk mendapatkan jalannya. Setelah mendengar ini, Kaisar Abadi ke-6 buru-buru berkata, kembalilah kepada Tuan Yang Agung. Setelah 5 tahun yang lalu, Raja Dewa Klan Surgawi mengangkat kembali 9 Kaisar Agung Abadi dan mengumpulkan bawahannya bersama. Ini sudah diperintahkan. Sekarang 9 dunia abadi Hongmeng telah mengeluarkan keputusan untuk secara permanen menghapus perbedaan antara makhluk abadi yang lebih rendah dan makhluk abadi yang lebih tinggi. Jika ada yang berani membedakan dari dunia fana, mereka akan dibunuh. Begitu seseorang naik dari dunia fana, gerbang dunia abadi akan terbuka. Tan Yun tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa dengan Tuoba Yingying, dia akan jauh lebih santai. Karena langkah-langkah yang bisa dia pikirkan, Tuoba Yingying hampir bisa memikirkannya terlebih dahulu. Oke, aku mengerti. Tan Yun memerintahkan, kamu memanggil penjaga gerbang dunia abadi ke-6, dan aku akan pergi ke dunia fana benua Huangfu. Bawahan patuh. Setelah Kaisar Abadi 6 mengambil perintah, dia melihat ke kekosongan luas dan berkata, gerbang dunia abadi 6 telah diperintahkan, Tuan Yang Agung akan pergi ke benua Huangfu. Bawahan patuh. Saat suara lama terdengar, gerbang abadi sepanjang 1 juta meter muncul di atas kepala Tan Yun. Segera setelah gerbang dunia abadi dibuka dengan gemuruh, terdengar suara tua yang penuh hormat. Tuan Hongmeng, tolong. Ya, setelah Tan Yun menjawab, dia melompat ke udara bersama semua orang dan terbang ke gerbang dunia abadi. Segera, Li Xin menarik Dewa Lingxia, Li Ximin membawa Dewa Chaos yang sudah tidak berguna, dan pergi ke gerbang dunia abadi. Setelah itu, gerbang dunia abadi membawa Tan Yun dan yang lainnya, bolak-balik melalui api penyucian galaksi, dan terbang menuju daratan Huangfu yang jauh. Pada saat yang sama, benteng perbatasan dunia Dewa Siyuan. Raja Iblis Agung di luar wilayah memimpin pasukan miliaran iblis surgawi, menyerang dunia Dewa Siyuan. Tuan Raja Iblis tidak baik. Pada saat ini, Jenderal Iblis turun dari langit dan berlutut di depan Raja Iblis yang berambut emas setinggi 30.000 kaki. Iblis setinggi 30.000 meter ini adalah Raja Iblis. Apakah kamu tidak mengikuti cucu Raja Iblis dan menyerang dunia Dewa Hongmeng? Kenapa kamu di sini? Kata Raja Iblis dengan sungguh-sungguh. Jenderal Iblis berkata dengan jujur, kembali ke Raja Iblis. Wakil komandan ditangkap hidup-hidup oleh seorang pemuda berjubah ungu ketika dia menyerang kota tentara Qingtian. Wakil komandan tidak punya pilihan selain memerintahkan iblis yang menyerang dunia Dewa Hongmeng untuk menarik pasukan mereka. Mendengar ini, Raja Iblis Agung berpikir cucu satu-satunya ditangkap, dia menjadi marah dan meraung, kota tentara Qingtian sialan, jika mereka berani membunuh satu-satunya cucuku, aku akan menghancurkan mereka berkeping-keping, dan seluruh dunia Dewa Hongmeng akan jadi milikku. Selanjutnya, Raja Iblis Agung memerintahkan penarikan pasukan dan menuju kota tentara Qingtian di perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Pada saat yang sama, Komandan Iblis Ekstrateritorial yang menyerang dunia Chaos juga menerima kabar bahwa putranya ditangkap. Itu memimpin kelompok iblis dan menarik pasukan mereka ke kota tentara Qingtian.